Makanya akhirnya anak sekolah pacaran-pacaran sendiri, ada yang ciuman pada saat lagi istirahat, ada yang nonton bokep. Kemarin gue bikin video Judulnya adalah sekolah itu. ngajarin lu nggak bener. Dan so much rave there is smart people. Jadi banyak orang yang setuju, 90% setuju, tapi 10% ya. mereka nggak setuju. Dan biasanya kalau gue bikin video seperti itu, Lalu akan banyak youtuber-youtuber yang lain ya, yang terus ngebahas tentang hal tersebut. ngomong gua nggak bener lah. Nggak jelas lah dan sebagainya. It's okay, just for their accent, it's okay. Tapi justru di video ini Gue akan menegaskan lagi memperkuat argumen saya. bahwa sekolah itu memang ngajarin lu nggak bener. Dan ini adalah hal-hal yang Sebenarnya nggak diajarin di sekolah. Well, yes, there is, beberapa sekolah yang sekarang mulai ngajarin. tapi tidak semua sekolah ngajarin ini. Saya pernah ketemu dengan Nazila Shihab yang mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia ini. sedang gawat darurat. Contohnya begini, Satu, sekolah ini tidak mengajari manajemen uang. Jadi kalau lu di sekolah, lu akan diajarinnya dari kecil. gua di sekolah ngajarinnya adalah Lu harus nabung. Itu yang pertama kali diajarin. uang itu harus ditabung. Gemar menabung. Sedangkan lu tanya sama orang yang sukses, Saya satu orang kaya. Nggak, uang itu nggak buat ditabung. uang itu buat diinvestasi, Jadikan dagangan, dijadikan usaha, itu hal susah deh. Tapi dia tidak mengajarkan manajemen uang. nggak usah hal seperti investasi dan sebagainya. Manajemen uang yang kecil aja deh. Pengaturan uang nggak diajarin. Jadi kalau uang segini nih, Aturnya gimana? harus apa dulu? Mereka nggak ngajarin namanya liabilitas itu apa. Lu beli ini itu salah apa enggak? Lu beli ini tuh bener apa enggak. Nggak diajarin. Yang diajarin cuma ngitung uangnya doang gitu ya. Akhirnya lu kerja di kantor. Yang ngitung uang orang. Why? Dua, Ini menurut gua penting. sekolah itu nggak ngajarin kita Membangun relationship dengan teman-teman kita. Nggak diajarin. cara lu bergaul, nggak diajarin. Yang diajarin cuma Ya udah, nggak boleh ngebully. udah gitu doang. Ketika istirahat, Lu ngapain sama temen lu? sekolah nggak peduli. Nggak diajarin itu. Pacaran pun nggak diajarin. Makanya akhirnya anak sekolah pacaran-pacaran sendiri. Ada yang ciuman pada saat istirahat. Ada yang nonton bokep. Karena relationship. Tidak pernah diajarin di sekolah. Sedangkan orang sukses itu harus Harus tahu bagaimana membangun hubungan antara dia. dengan orang lain. Begitu juga dengan hidup. Gimana lu pacaran? Gimana lu ketemu cewek. Gimana lu ketemu cowok? Gimana supaya lu nggak diapa-apain dan Dan sebagainya. that's the most important things in life. But did your school teach you that? No, I don't think so. Komunikasi skill itu seperti yang gue bilang di video kemarin. Kalau lu anak S1, Komunikasi, lu nggak diajarin. cara bicara di depan banyak orang. Lu nggak diajarin cara bicara di depan kamera, enggak. Lu nggak diajarin cara Bagaimana mendapatkan perhatian orang ketika lu bicara, enggak. Lu cuma bicara seni komunikasinya aja. teori komunikasinya aja. Yang mana akhirnya sekarang makin lama Makin ketinggalan. karena zaman dulu nggak ada tuh yang namanya komunikasi Lewat Instagram. lewat sosial media. Yang dia nggak diajarin juga. Bagaimana bersosial media yang baik dan benar. Gimana mendapatkan uang Dari sosial media. gimana jalanin bisnis dari sosial media, enggak. Karena bukunya sudah tidak ke sana. Nah, buku zaman dulu ketika sekolah, Sekarang ketika lu S1, gua nggak tahu menurut gue nggak diajarin tuh. gimana cara bermain, memaintain Instagram, Membuat karakter Anda. YouTube dan saya nggak diajarin. Sedangkan itu Sekarang menjadi salah satu bisnis yang bagus. and they don't teach you that also. Sama seperti gue bilang, Ketika lu sarjana akuntansi, lu nggak pernah diajarin bagaimana negosiasi dengan orang lain. gimana tawaran-tawaran harga dengan orang lain. Itu nggak diajarin. Sedangkan ketika lu keluar dari sana, Nawar harga. negosiasi dengan orang. Nah, gimana caranya dapetin hati orang tersebut. Gimana caranya orang percaya dengan barang yang lu jual. They don't teach you that. Akuntansi yang ngitung uang doang. Dan kebanyakan lu endingnya kerja di bank itu uang orang. Instead, what do you want? Lalu fokus. Ini penting. Saya kemarin di video kemarin, kalau lu belum nonton, lu tonton videonya. Gua ngomong bahwa sekolah itu Menuntut kita mampu di banyak hal. tapi tidak fokus di satu hal. Akhirnya mereka kepingin nilai kita bagus semua, Tapi tidak bagus di satu hal. yang kita benar-benar bagus kan. Karena mereka tidak pernah ngajarin. Kita fokus dalam satu hal tertentu. Sedangkan orang yang sukses itu adalah Kalau orang yang bisa fokus terhadap satu hal jalankan dengan benar dan baik. dan berhasil. But they don't teach you that. Yang mereka ajarin adalah Lu harus mampu lu harus bagus di di. semua hal. And I think smart people, I think Gua ngerti bahwa lu tahu kalau hal itu salah. jadi kalau lu sekarang nonton dan lo punya anak, Nah, biarin anak lu fokus ke satu hal yang dia suka. seperti yang gue bilang di video sebelumnya, Percaya sama gua, kalau dia fokus ke satu hal, dan dia benar-benar bagus di satu hal tersebut, dia akan sukses dengan jalan dia sendiri. tanpa lu harus ajarin dia, tapi Tanpa lu harus susah payah untuk ngebentuk dia jadi orang
orang yang sempurna. Nggak ada orang yang sempurna. Jago Di semua hal itu nggak ada. Superman doesn't exist at all. Dan yang terakhir yang paling penting Yang gue mau tutup di video ini, adalah sekolah tidak ngajarin lo untuk gagal. The art of failing itu tidak diajari. kalau lu nilainya jelek, Lu dimarahin. Kalau lu ulangannya gagal, nilai ulangan lu jelek, juga lu diskor negatif. Kalau lu nggak bisa bekerja kelompok, dan hasilnya jelek, lu dimarahin, sampai rumah nilai lu jelek. lu dimarahin. Sedangkan Kita tahu bahwa semua orang semua quotes mengatakan bahwa salah satu sukses adalah gagal. Gagal terus menerus. dan belajar dari kegagalan tersebut. Kegagalan itu bukan untuk dinilai. Pernah nggak sekolah mengajarkan Kan bagaimana mengatasi. cara kegagalan? No, mereka nggak ngajarin itu. Kalau lu jelek, Ya lu belajar terus sampai bisa bagus. sedangkan lu jelek di hal, Yang sebenarnya lu nggak suka. akhirnya sekolah menggunakan Sistem Pavlov. Pavlov itu adalah seorang psikolog yang ngajarin anjing. disebutnya anjing Pavlov. Pavlov dog. Anjing itu kalau nurut, Dikasih makanan sebagai treat, dan misalnya kalau dia nggak nurut, dia dapat hukuman, punishment and reward. kalau nilai lu bagus, Lu dapat nilai tinggi lah. lalu lu dapet pujian dari guru-guru lu, Kalau nilai lu jelek, lu dapat marah dari guru-guru lu. Dan dan bahkan lu dimarahin di rumah. gua nggak setuju dengan hal tersebut. Sebenarnya kalau nilai lu jelek, Lu nggak harusnya dimarahin. Kalau nilai lu jelek, lu harusnya diketahui. kenapa lu bisa jelek di sana? Lalu apa yang bagus dan difokuskan yang bagus. Karena sekali lagi, Bahwa the art of failing, atau seni gagal itu adalah hal yang paling penting. dalam mencapai kesuksesan. So, yes, sekali lagi gua mengatakan bahwa Bahwa sekolah mengajarkan lu hal yang tidak benar dalam pengertian bahwa banyak hal yang tidak mengajarkan di sekolah yang bisa ngebuat lu. untuk sukses. Jadi, terakhir kali gua ngomong smart people, Jangan menganggap kalau lu sekolah tinggi, lu akan sukses. karena sudah terbukti banyak orang Yang sukses, yang kaya, yang berhasil adalah, yang di sekolah itu nilainya pas-pasan. dan mereka yang tinggi di sekolah Akhirnya kerja. sama orang yang nilainya pas-pasan. That's the fact.